Bener gak sih ini alasan kenapa ada celah di Olympia Stadion Berlin ya? Ayo kita jalan-jalan ke Berlin di Jerman. Ada stadion multifungsi yang jadi kandangnya klub Hertha Berlin. Yang kalau kita lihat ke tribun arah barat, ada celah lubang yang biasa disebut dengan Marathon Gate. Nah, celah ini tuh jadi salah satu gerbang masuk ke stadion, dan di sini juga masih ada kuali api bersejarah dari Olimpiade 1936. Tapi kenapa dibikin berlubang gitu ya? Well, alasannya adalah untuk memperlihatkan Glockenturm atau sebuah menara lonceng Olimpiade yang berdiri megah dengan tinggi 77 meter yang berlokasi di seberang baratnya. Nah, dengan arsitek Werner March, dia mendesain menara ini sebagai pos pengamatan untuk administrator, petugas polisi, dokter, dan juga media. Menara ini jadi salah satu elemen kemegahan arsitektur Romawi yang diusulkan oleh Om Kumis untuk mempropagandakan partainya lewat event Olimpiade. Tapi lucunya, setelah Perang Dunia Kedua, pasukan Soviet secara nggak sengaja membakar menara tersebut sampai akhirnya dibongkar oleh para insinyur Inggris pada tahun 1947 dan dibangun ulang pada tahun 1962. Nah, tapi lubang ini juga biasanya dipakai untuk tempat retractable seating atau tribun tambahan secara portable untuk menambah jumlah kapasitas penonton. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih kalau Veltins Arena jadi stadion paling canggih di dunia? Ayo kita jalan-jalan ke Gelsenkirchen, Jerman, markasnya klub FC Schalke 04, di mana ini adalah stadion multifungsi yang punya fitur retractable pitch and roof. Jadi gampangnya, stadion ini tuh punya lapangan rumput yang bisa digeser keluar masuk dan atapnya bisa dibuka tutup sesuai keperluan. Nah, kalau kita lihat di atapnya, ini berbahan membran kanvas berlapis fiberglass PTFE transparan yang tahan lama dan tahan cuaca, dengan 24 tiang baja sebagai penopang utama yang ngubungin rangka truss suspension di atas lapangan. Terus kalau kita lihat lagi, ada bantuan rel baja di bagian tengah atap, jadi dapat dibuka tutup menjadi dua bagian, tergantung pada cuaca dan kegiatan. Katanya sih, perkiraan atap itu bergerak menutup butuh waktu sekitar 20-30 menit. Terus kalau kita lihat ke lapangannya, ini bisa diletakin di luar stadion kalau lagi nggak ada game bola. Kalau ada, tinggal ditarik masuk ke dalam stadion kayak rak meja. Nah, beratnya ini 4000 ton, tapi dengan bantuan 4 silinder hidrolik dan ada pemasangan rel baja, ini jadi lebih mudah pergeseran lapangannya dan memakan waktu sekitar 3,5 jam dengan jarak sekitar 180 meter. Wah, keren banget ya. Katanya sih dalam seminggu pernah menyelenggarakan 3 acara besar sekaligus. Jadi dengan fleksibilitas atap dan lantai stadion, ini bisa menjaga keamanan rumput, bangunan, penonton, dan pastinya para pemain. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan dibalik uniknya desain atap stadion Bayer Arena Leverkusen? Ayo kita jalan-jalan ke Leverkusen di Jerman. Ada Ulrichshabenland atau stadion Bayer Arena yang ikonik karena punya atap melingkar mirip sarang burung yang melayang gitu. Kenapa ya? Well, dari artikel arsiteknya, HPP Architekten, desain struktur atap yang berbentuk spoke wheel atau roda berjari ini didesain untuk keamanan penonton dari hujan dan cuaca dingin ekstrim. Hah? Ekstrim gimana tuh bang? Iya, soalnya kalau kita lihat tipe cuaca di kota Leverkusen ini, dia tuh tipikal yang sangat dingin, sangat berangin, dan sering hujan kalau lagi winter. Nah, makanya diakalin pakai atap transparan yang berbahan polikarbonat makrolon dengan luas sekitar 28.000 meter persegi. Gak hanya itu aja, atap stadion ini kan dikuatkan pakai struktur cincin tekan dengan balok melengkung yang dibantu dengan kabel baja. Nah, ini ditransfer bebannya ke 8 kolom yang berbentuk V. Hasilnya, sekitar bentang 70 meter dari luar ke dalam stadion itu berhasil melindungi penonton yang ada di semua tribunnya. Keren. Apalagi desain atap ini juga terbukti bisa memantulkan suara penonton dari tribun ke lapangan. Jadinya makin seru deh dan atmosfernya juga makin terasa. Nah, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih kalau WWK Arena jadi stadion bola pertama yang zero carbon emission? Ayo kita jalan-jalan ke Augsburg, Jerman, markasnya FC Augsburg sebagai stadion bola pertama yang bebas emisi CO2 di dunia dan udah dibangun sejak tahun 2009. Poin pertama, stadion ini menggunakan 2 pompa besar sebagai energi geothermal yang menyalurkan pemanas untuk tanah lapangan dan pendingin untuk AC di semua ruangan di area stadion. Operasional ini juga dibantu dengan pemasangan unit CHP yang bersumber dari energi hidroelektrik dan gas alam, jadi full renewable energy. Poin kedua, adanya 2 sumur air yang berada di dekat stadion dengan kapasitas yang mampu memompa 200.000 liter per jam untuk didistribusikan ke operasional stadion, dan air bekasnya bisa diproses kembali ke tanah. Poin ketiga, waste cycle management. 65% sampah dipisah sesuai kategori material, diproses, dan didaur ulang dalam ekonomi sirkular. Selain itu, pengurangan plastik juga digunakan seperti penggunaan alat makan yang recyclable. Poin keempat, ketinggian lapangan
lapangannya ditempatkan 8 meter lebih rendah dari permukaan tanah di sekitarnya. Otomatis luas area berkurang dan bisa ningkatin efisiensi energinya. Poin kelima, semua makanan diproduksi dari area sekitar dan kebanyakan plant-based. Selain itu, kalau kita udah beli tiket dan mau nonton, pihak klub dan Pemkot sudah menyediakan layanan bis dan kereta gratis. Nah, secara keseluruhan, penggunaan stadion ini berhasil menghemat lebih dari 750 ton karbon dioksida per tahun. Bener gak sih kalau stadion bola itu bisa hemat energi? Ayo kita jalan-jalan ke Freiburg, Jerman, Europa Park Stadion, markasnya SC Freiburg yang udah nerapin prinsip bangunan hemat energi. Full 5 tier dari 2021. Poin pertama, pemilihan site yang memperhatikan arah angin, orientasi, penggunaan material kayu lokal, dan yang kerennya, stadion ini terkoneksi ke 3 halte Transum yang mampu menampung lebih dari 10.000 penumpang per jam. Poin kedua, penggunaan presence detector untuk penggunaan lampu, saklar, HVAC, dan pemanas rumput secara otomatis. Bayangin aja, nyala dan matiin lampu satu area stadion yang luas udah nggak perlu suruh orang pencet satu-satu. Karena dengan teknologi KNX Exilux ini bisa mengontrol secara online dari jauh, hemat energi, tenaga, dan waktu. Nah, detektor ini dipasang di tangga, lorong, plafon tribun, kipas ekstrator di toilet, dan berbagai ruangan lainnya. Terus cara kerjanya gimana? Contoh di toilet, detektor ini secara otomatis akan nyalain sistem ventilasi ketika mendeteksi keberadaan manusia. Lalu, sudah disetting dengan waktu nyala selama 2 menit untuk mengalirkan udara segar. Nah, setelah orang tersebut pergi, detektor akan secara otomatis mematikan sistem. Poin ketiga, ini keren banget karena penggunaan sistem roof solar panel fotovoltaik seluas 15.000 meter persegi dengan 6.000 modul surya. Ini berhasil ngasilin daya sebesar 2,3 juta kilowatt peak dan memenuhi 100% kebutuhan proyeksi tahunan stadion. Terakhir, pastinya terdapat tempat parkir yang bisa ngecharge mobil listrik dan sepeda listrik buat ngedukung program fossil free dan zero carbon emission.